Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah bimbingan dan konseling di SD, ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan di SD Negeri Agom. Nama Adela Devi Lorenza, NPM 18160003. Nama saya Ajeng Prastianingsih, NPM 18160006. Perkenalkan, nama saya Arga Suci Melinia, NPM 18160016. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni, NPM 18160023. Nama saya Desti Ramadhani, NPM 18160034. Perkenalkan, nama saya Eko Nepetasari, NPM 18160047. Nama saya Fitri Indasari, NPM 18160053. Saya Alvin Permana, NPM 18160009. Baik, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ajeng Prastianingsih. Kepada Ajeng kami persilahkan. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, sehingga ia dapat selaras dengan tuntutan agama. Ada beberapa kata kunci yang diambil dalam makna bimbingan, yaitu tuntutan, arahan, petunjuk, pencegahan, pemberian bantuan terarah, sistematis, pemahaman, pengentasan, pengembangan, peningkatan, fitrah beragama, dan selaras. Bimbingan konseling di sekolah dasar. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris guidance, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja atau guide, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntut orang lain ke jalan yang benar. Sedangkan kata guidance berarti pemberi petunjuk, pemberian bimbingan, atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas sekolah. Profil sekolah SD Negeri Agom, alamat Jalan W. Arong, Desa Agom, Dusun Banyumas, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Identitas siswa, nama FU, kelas 6 SD, umur 12 tahun, cita-cita ingin menjadi polisi, hobi bersepeda. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Arga Suci. Kepada Arga Suci kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sekolah. Apa sih administrasi sekolah itu? Administrasi sekolah yaitu segala sumber usaha untuk mendayagunakan sumber-sumber baik secara personal maupun material. Kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang administrasi di Sekolah Dasar Agom. Untuk pendaftaran ataupun daftar ulang di SD Agom ini tidak dipungut biaya sepeser pun, tetapi akan ada pembayaran untuk seragam yang akan mereka gunakan sesuai dengan Sekolah Dasar Agom tersebut. Contohnya seperti melakukan pembayaran untuk seragam batik ataupun seragam olahraga. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Desti Ramadhani. Kepada Desti kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan BK. 1. Hasil wawancara implementasi bimbingan konseling dengan guru kelas. Pada tanggal 3 November, yang tepatnya hari Selasa, kami kelompok 3 mewawancarai salah satu guru wali kelas 4 SD Negeri Agom, dan kami pun mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai bimbingan konseling di SD Negeri Agom. Hasil pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Menurut pendapat dari guru, yaitu Ibu Suswati, tentang bimbingan konseling di SD Negeri Agom, yaitu di sekolah tersebut tidak ada bimbingan khusus konseling, tetapi apabila ada siswa yang bermasalah, langsung ditangani oleh wali kelas masing-masing. Jika ada siswa yang masalahnya sudah melewati batas, maka wali kelas akan memanggil orang tua atau wali murid. Jika ada siswa yang berbakat di dalam kelas, guru wali kelas akan memilihnya untuk memberikan bimbingan khusus dalam mengembangkan bakatnya masing-masing.
Jika ada siswa yang masalahnya sudah melewati batas, maka wali kelas akan memanggil orang tua atau wali murid. Jika ada siswa yang berbakat di dalam kelas, guru wali kelas akan memilih untuk memberikan bimbingan khusus dalam mengembangkan bakat masing-masing. Di sekolah tidak ada kelompok untuk bimbingan konseling karena tidak pernah ada undangan untuk pelatihan seminar bimbingan konseling. Upaya untuk masalah siswa dalam belajar yaitu dengan mengajak mereka mendengarkan nasihat, membuat mereka belajar dengan senang, dan menggunakan metode-metode yang ditemukan oleh para ahli yaitu metode inquiry. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Eka Nopitasari. Kepada Eka kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fitri Indasari. Kepada Fitri Indasari kami persilahkan. Faktor penyebab perilaku kenakalan siswa di SD Negeri Agom. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kenakalan siswa di SD Negeri Agom, dapat diketahui temuan penelitian tentang faktor penyebab kenakalan siswa, yaitu yang pertama, faktor individu atau diri siswa sendiri. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Faktor penyebab kenakalan siswa yang bersumber pada diri siswa itu sendiri, seperti tidak dapat mengendalikan emosinya, kurang disiplin, sehingga terlambat masuk sekolah, malas untuk mengerjakan tugas atau PR, lama dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Faktor kedua yang menyebabkan kenakalan siswa adalah dari lingkungan keluarga atau orang tua, seperti kurang harmonisnya keluarga, karena orang tua yang tidak harmonis akan menyebabkan anak-anak merasa kurang kasih sayang dan merasa tidak nyaman dalam keluarga tersebut. Orang tua merupakan panutan bagi seorang anak. Apabila keluarga kurang harmonis, maka anak akan kehilangan panutan yang menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupannya. Anak akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Kenakalan siswa yang bersumber dari keluarga adalah kurangnya perhatian dari orang tua, kurang terurus karena orang tua sibuk bekerja sehingga siswa membolos atau tidak masuk sekolah, ekonomi yang minim. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan perilaku anak. Faktor pengaruh kelompok sebaya itu berkaitan dengan keharmonisan keluarga. Dari perhatian dari keluarga, anak yang berada pada hubungan yang baik dengan orang tuanya cenderung dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif dari teman sebayanya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alpin Permana. Kepada Alpin kami persilahkan. Upaya guru dalam menangani perilaku kenakalan siswa di SD Negeri Agom. Upaya guru dalam menangani perilaku kenakalan siswa di SD Negeri Agom dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Upaya preventif seperti memberikan nasihat kepada siswa tersebut. 2. Upaya korektif seperti mengontrol perilaku siswa, mengecek kondisi siswa, komunikasi dengan orang tua, dan melakukan pendekatan secara individu. Yang ketiga, arahan agar orang tua lebih memperhatikan anak tersebut dan memberikan dukungan dan atau motivasi agar anak tersebut memiliki niat atau kemampuan belajar yang tinggi. Baik, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ayu Mahyuni. Kepada Ayu kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi merupakan suatu cara yang ditempuh atau yang dicapai untuk melihat seberapa jauh efek atau pengaruh dari solusi yang diberikan untuk pemecahan masalah yang ada. Dilihat dari segi keberhasilan G, mampu meningkatkan kemampuan belajarnya atau meningkatkan rasa ingin tahu dalam segi pembelajaran untuk kegiatan yang dilakukannya.
ataupun hasil yang diperoleh sudah mulai membaik atau meningkat sesuai jawaban dari wali kelasnya. Kepribadian G pun telah mengalami beberapa perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Cukup sekian presentasi hasil laporan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.